ini. Mari kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada halo dengan Ibu Yutika Amelia Effendi, betul? Betul. Ibu bagaimana kabarnya Ibu Yutika? Alhamdulillah sehat. Iya, terima kasih ya Bu ya karena sudah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman yang ada di sini tentunya ya. Jadi teman-teman, saya sedikit mengintip dari apa yang akan dibahas dari Ibu Yutika ini. Beliau akan memaparkan mengenai kecerdasan buatan, begitu ya Bu ya. Nah, nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan tren teknologi Internet of Things, Robotika, and Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan? Atau biasanya orang-orang menyebut dengan AI, ini merupakan sains untuk membuat komputer yang dapat meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia. Sebenarnya kecerdasan buatan ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Bahkan secara tidak sadar kita bahkan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti fitur-fitur yang ada pada smartphone kita, lalu ada pada Google dan sebagainya. AI ini bekerja melalui beberapa sistem yang diatur berdasar apa yang pernah kita searching. Contoh ringannya seperti rekomendasi pada aplikasi belanja online. Untuk lebih jelasnya, Ibu Yutika nanti akan memaparkan beberapa hal yang lebih penting. Nah, untuk itu perlu diketahui juga bahwa Ibu Yutika ini merupakan salah satu dosen teknik robotika dan kecerdasan buatan dari Universitas Airlangga Surabaya. Sebelum Ibu Yutika memaparkan tentang kecerdasan buatan, perlu diketahui bahwa semua peserta yang bergabung di live kali ini akan mendapatkan sertifikat yang dapat dicek di email yang kami berikan nantinya. Dan apabila Anda belum mendapatkan balasan, silahkan hubungi kami di @himakom@gmail.com gitu ya. Dan di akhir live ini akan dibuka sesi tanya jawab melalui kolom komentar dan pastikan untuk sesi tanya jawabnya ini relevan dengan yang tema kita bahas pada hari ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe akun YouTube kami, jangan lupa untuk subscribe juga di Ilkom Unu Blitar atau di sini di Unu Blitar dengan cara klik tombol like-nya juga serta aktifkan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari kita. Untuk mempersingkat waktu, kalian juga pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Yutika ini. Langsung saja kita beralih kepada beliau. Waktu dan tempat saya persilahkan. Langsung ya berarti. Iya, Ibu. Oke, sebentar. Hostnya disable screen sharing. Iya. Boleh diaktifkan screen sharing-nya supaya saya bisa nge-share PPT-nya. Sebentar ya, Bu. Sudah terlihat ya? Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar yang sudah mengundang saya dan memberikan saya kesempatan untuk sharing ya di sini. Bukan saya mau memberikan kuliah yang betul-betul kuliah, tapi saya ingin membagi sharing mengenai produk-produk ataupun ide-ide yang mungkin akan bisa diterapkan di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar juga. Topiknya kali ini tentang tren IoT atau Internet of Things, robotika, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan pasca pandemi. Sebelum saya sharing ilmu, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu, seperti yang sudah diperkenalkan sedikit oleh tadi moderator. Nama saya Yutika Amelia Effendi, biasa dipanggil Yutika. Saya lulusan S2 Teknik Informatika. Kemudian saya lahir di Sumatera Barat tahun 1994. Dan home base saya
ini ada di Prodi S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga. Kemudian sedikit tentang track record saya, itu saya masuk ke Universitas Airlangga, bergabung menjadi dosen tetap di sana pada tahun 2018. Kemudian saya juga sebagai sekretaris jurnal Indonesian Journal of Neurosurgery dari tahun 2018 sampai sekarang di Perhimpunan Spesialis Bedah Saraf Indonesia. Kemudian tahun 2018 juga saya bergabung sebagai editorial board member di beberapa jurnal nasional dan internasional. Kemudian pada tahun 2019 saya dipercaya oleh Universitas Airlangga sebagai salah satu asesor kompetensi khususnya bidang web programmer, jadi pemrograman web untuk BNSP Indonesia dan LSP atau Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Airlangga. Kemudian di tahun ini 2020 saya sebagai salah satu tim teknis dari robot Universitas Airlangga, Airlangga Robotik Triage Asisten atau ARTA, dan Kapten e-learning sekaligus gugus penjaminan mutu untuk Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Airlangga. Nah, untuk yang ingin melihat publikasi saya ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang pernah saya lakukan, bisa di-search di Google Scholar saya dan Scopus saya di Yutika Amelia Effendi, dan saya juga bisa dikontak melalui email, personal website, ataupun Instagram dan Twitter. Nah, untuk sharing session kali ini, saya bagi menjadi 3 bagian. Jadi yang pertama, saya akan melakukan overview dulu tentang apa itu IoT atau Internet of Things, kemudian apa itu teknologi robotika, dan apa contohnya dari kecerdasan buatan. Kemudian pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai case study dan produk-produk dari ketiga bidang tersebut, dan juga mungkin ada beberapa ide baru yang bisa mungkin nantinya akan diimplementasikan dan saling berkolaborasi antara UNU Blitar dan juga Universitas Airlangga, seperti itu. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, dan saya akan memberikan bagaimana sih kalau mahasiswa ilmu komputer itu kalau mau berkontribusi di dalam ketiga bidang ini, buat robot misalnya, ada IoT, teknologi robotika, dan kecerdasan buatan, itu peranan mahasiswa ilmu komputer itu di bagian mananya, gitu. Kemudian kita masuk ke bagian pertama dulu, overview. Ini mungkin overview-nya saya tidak akan menjelaskan terlalu dalam, saya akan memberikan sedikit pengetahuan saja mengenai ketiga bidang tersebut, tapi tidak terlalu dalam yang sampai ke masalah teknisnya. Untuk Internet of Things, mungkin semuanya sudah paham ya, yang berlatar belakang teknik informatika, ataupun ilmu komputer, ataupun sistem informasi, teknologi informasi, Internet of Things itu apa. Nah, Internet of Things itu adalah konsep yang menghubungkan semua perangkat ke internet dan memungkinkan perangkat IoT berkomunikasi satu sama lain melalui internet. Nah, untuk unsur-unsur pembentuk IoT sendiri itu ada 5 unsur utamanya. Yang pertama adalah kecerdasan buatan. Jadi IoT dan kecerdasan buatan itu adalah saling berkaitan. Jadi kecerdasan buatan itu nanti yang akan memberikan kecerdasannya kepada produk ataupun sistem yang akan dibangun. Kemudian yang kedua ada konektivitas. Kemudian yang ketiga ada sensor, jadi sensornya ini bisa macam-macam tergantung sistem yang dikembangkan. Misalkan nanti butuh sensor untuk tinggi badan, sensor untuk berat badan, ataupun sensor untuk mengukur suhu badan, seperti itu. Kemudian yang keempat ada keterlibatan aktif atau active engagement, dan yang terakhir perangkat berukuran kecil. Jadi dengan adanya Internet of Things ini, perangkat-perangkat yang support IoT itu biasanya sudah berukuran kecil, jadi tidak berukuran yang mega size lagi. Nah, ini sekilas secara umum cara kerja dari Internet of Things. Jadi ada mobile network operator, kemudian ada API-nya yang akan menghubungkan ke platform dan front end. Kemudian dari platform dan front end itu
API lagi ke data routing, device management, subscriber management, dan billing atau rating, kemudian nanti akan diteruskan ke Wi-Fi ataupun mobile phone dan sebagainya. Nah, untuk IoT ini memang kunci utamanya adalah algoritma pemrograman, supaya bisa bekerja secara otomatis atau tidak ada lagi campur tangan manusia di dalamnya, dan bisa diakses kapanpun dan dimanapun, karena memang tanpa adanya algoritma pemrograman itu memang IoT itu hanya bersifat pasif. Jadi harus ada algoritma pemrograman agar IoT tersebut menjadi sesuatu yang aktif. Nah, memang manfaat dari IoT itu banyak sekali yang bisa kita rasakan, terutama untuk memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari. Nah, di sini saya kelompokkan menjadi 6 manfaat IoT yang benar-benar terasa oleh kita sebagai penggunanya. Yang pertama yaitu efisiensi penggunaan sumber daya. Ini jelas, dengan adanya IoT, misalkan yang sebelumnya butuh sumber daya 10 orang, dengan adanya IoT bisa lebih dioptimalkan misalkan menjadi 7 sampai 8 orang. Nah, kemudian yang kedua mengurangi beban kerja. Kemudian yang ketiga mengurangi cost dan meningkatkan produktivitas. Nah, mengurangi cost ini misalkan contohnya sebelumnya kita butuh 2 alat atau 2 sumber untuk mengerjakan sesuatu. Sekarang dengan adanya IoT, alat tersebut bisa dioptimalkan menjadi hanya 1 alat dengan sumber daya yang tentunya misalkan pekerjaannya sebelumnya butuh 10 jam untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Tapi dengan adanya IoT bisa hanya dengan 6 jam sampai 7 jam. Kemudian yang keempat ada real time marketing, kemudian meningkatkan pengalaman pengguna, yang terakhir meningkatkan kualitas data. Jadi dengan adanya IoT ini juga kualitas data yang ada itu bisa ditingkatkan dari yang sebelumnya misalkan akurasinya hanya 80%, dengan adanya IoT membantu kualitas data tersebut menjadi lebih baik. Misalkan nanti akurasinya jadi 85% atau bahkan 90%. Ini penerapan IoT, saya berikan contoh hanya di 3 bidang, walaupun hampir di semua skop kehidupan manusia saat ini itu sudah ada IoT. Nah, ini saya berikan contoh di bidang medis, edukasi, dan otomasi rumah. Nah, untuk bidang medis itu saya berikan contoh ada remote patient monitoring. Ini yang sudah dikembangkan oleh rumah sakit, jadi ada membantu memonitor pasien. Kemudian yang kedua ada heart rate monitoring, jadi membantu memantau detak jantung. Kemudian yang ketiga hearing aid, itu membantu manusia dengan keterbatasan pendengaran. Kemudian untuk edukasi, contoh penerapan IoT-nya ada e-learning, seperti mungkin yang sudah semakin sering digunakan pada saat pandemi ini. Kemudian yang kedua ada MOOC. MOOC ini adalah Massive Open Online Course, jadi pelatihan ataupun pengajaran yang bisa diakses secara online dan bisa dikerjakan dimanapun. Kemudian yang ketiga, otomasi rumah. Contohnya ada 4 di sini, ada smart bulbs atau bola lampu pintar, kemudian smart lock, kemudian smart thermostat, yang keempat adalah smart security. Dan yang ini semuanya rata-rata sudah dikembangkan, walaupun mungkin belum terasa di Indonesia pemanfaatannya, tapi di luar negeri itu sudah menjadi sahabatnya manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang bidang otomasi rumah ini. Kemudian saya masuk ke teknologi robotika. Nah, robotika ini memang salah satu teknologi yang sudah multidisiplin dari sananya. Jadi, robotika itu ilmu pengetahuan yang mencakup di dalamnya itu ada elektronika, ada mesin, ada mekanika, dan ada perangkat lunak komputer atau software. Nah, kita harus tahu dulu karakteristik robot itu apa sih? Apakah robot itu hanya sesuatu yang berbentuk seperti transformer atau sistem yang otomatis yang bisa membantu kehidupan manusia sehari-hari itu juga bisa dikatakan robot. Nah, tentu kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya karakteristik robot itu. Yang pertama, dapat merasakan kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua, memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Ini yang berhubungan juga nanti dengan kecerdasan buatan. Nomor 3, dapat bergerak dengan 1 atau lebih aksis untuk berputar atau berpindah. Nah, ini untuk
jenis robot-robot yang bisa berpindah tempat. Kemudian yang keempat, dapat membuat pergerakan yang terkoordinasi dengan baik. Kemudian yang kelima, dapat diprogram pastinya. Untuk bisa robot tersebut berjalan, robot tersebut mengerjakan sesuatu, itu pasti awal mulanya dari program komputer. Makanya dia berhubungan dengan perangkat lunak komputer, robot itu. Ini adalah contoh dari interaksi antar komponen robot. Jadi ada brain-nya, kemudian prime mover, komponen respon, ada sensor, kemudian ada lingkungan. Nah, begitu siklusnya terus. Jadi dari brain ke prime mover, ke komponen respon lain, ke sensor, kemudian komponen respon lain itu ke respon yang selanjutnya diharapkan dari robot tersebut, kemudian dilepaskan atau diuji cobakan ke lingkungan, kemudian sensor lagi, kemudian kembali ke brain, begitu seterusnya. Nah, bentuk robot itu sendiri ada 5. Jadi yang pertama itu ada namanya fixed robot. Jadi robotnya ini memang tidak bisa bergerak, jadi hanya bisa diam di suatu posisi, tapi bisa melakukan sesuatu yang akan membantu meringankan pekerjaan manusia. Nah, untuk yang kedua ada mobile robot. Mobile robot ini robot yang bisa bergerak, yang bebas bergerak kemanapun. Kemudian yang ketiga ada bug robot atau robot with animal shape. Jadi robotnya ini bentuknya adalah menyerupai hewan, seperti misalkan anjing, terus ada bentuknya kucing, tergantung dari kebutuhan si penggunanya. Kemudian yang keempat ada humanoid. Nah, ini robot-robot yang menyerupai manusia. Contohnya seperti Transformer tadi. Kemudian contohnya kayak Sophia. Kemudian yang terakhir ada combination atau kombinasi yang mengambil atau mengadop dari keempat robot sebelumnya. Jadi misalkan untuk mobile robot yang diambil adalah kemampuan bergerak lincah untuk dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dari bug robot ini yang diambil mungkin bentukannya. Humanoid ini mungkin yang diambil lebih kepada kecerdasannya. Nah, seperti itu namanya robot kombinasi. Nah, ini adalah contoh dari robot-robot tersebut. Jadi, untuk yang di sebelah kanan itu adalah mobile robot. Kemudian, untuk yang berwarna merah, itu contoh dari fixed robot. Jadi, robotnya memang tidak bisa berpindah atau bergerak kemanapun. Kemudian, yang sebelah kanan atas, itu ada bug robot atau robot yang berbentuk hewan. Nah, kemudian yang di bawah robot yang berwarna merah itu ada humanoid, itu robot yang menyerupai manusia. Kemudian yang di sebelah robot humanoid adalah contoh robot dari robot kombinasi. Nah, untuk kegunaan robot, sebenarnya juga banyak sekali bidang-bidang yang sudah terbantu dengan adanya robot. Nah, di sini saya memberikan contoh yang luas atau penggunaannya sering digunakan di dunia industri ataupun yang lainnya. Contohnya misalkan di industri itu ada otomatisasi proses produksi, ada welding, ada perakitan, dan pengepakan. Nah, biasanya industri ini lebih sering menggunakan fixed robot ya dibandingkan mobile robot, walaupun ada beberapa industri yang sudah menggunakan mobile robot. Nah, untuk kedokteran ini biasanya robot asisten yang paling banyak diketahui dari berita-berita baik di dalam negeri maupun di luar negeri, itu untuk membantu merawat pasien, kemudian bisa untuk membantu operasi. Kemudian untuk serving, ini melayani manusia untuk kegiatan sehari-hari, dan edukasi. Edukasi ini jadi ada robot-robot yang bisa digunakan untuk pengembangan. Jadi misalkan pada saat ini robotnya sudah dalam posisi A, kemudian dengan adanya kecerdasan dari mahasiswa ataupun peneliti, itu nanti robotnya tersebut bisa digunakan untuk pengembangan ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tadi Mbak Moderator sudah menjelaskan sedikit mengenai kecerdasan buatan itu apa sih. Nah, kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang ditambahkan oleh manusia ke dalam suatu sistem teknologi yang memungkinkan mesin itu nanti bisa belajar dari kesalahan atau masa lalunya untuk meningkatkan kemampuan si sistem ataupun produknya tadi, menyesuaikan input-input baru dan melaksanakan tugas seperti manusia. Jadi tidak perlu dikontrol lagi oleh manusia, sudah
otomatis bisa melakukan kegiatannya sendiri. Nah, mengapa kecerdasan buatan itu penting? Jadi, karena sekarang seperti contohnya kita buka YouTube deh ya. YouTube itu kalau misalkan kita sering misalkan yang mendengarkan lagu barat atau lagu Inggris, itu nanti ada recommendation for you. Nah, itu juga termasuk salah satu kecerdasan buatan. Nah, misalkan yang suka dengarkan lagu K-pop, nah nanti rekomendasinya itu apa, misalnya musik video yang sering ditonton atau musik video yang lagi tren, misalkan seperti itu. Nah, itu juga contoh dari kecerdasan buatan. Yang pertama, mengapa kecerdasan buatan itu penting? Bisa mengautomasi pembelajaran dan penemuan berulang melalui data. Jadi memang sama seperti Internet of Things tadi, jadi memang dia berkolaborasi dengan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas data. Jadi ada data digunakan terus-menerus sampai nanti mendapatkan keinginan yang diperlukan oleh si pengembang atau si manusianya nanti. Kemudian AI untuk menambahkan kecerdasan. Kemudian AI beradaptasi melalui algoritma pembelajaran progresif. Kemudian AI menganalisis data lebih banyak dan lebih dalam. AI membantu mencapai keakuratan yang baik. Dan yang terakhir, AI memanfaatkan sebagian besar data. Nah, AI di sini memang akan fokus ke arah data dan nanti juga akan membantu di dalam algoritma pemrograman untuk ke arah bidangnya IoT dan robotika. Nah, untuk cara kerja AI sendiri, ini ada beberapa. Jadi, misalkan dalam perkuliahan gitu ya, dalam kurikulum kuliah, misalkan nanti ada pelajaran kecerdasan buatan di dalam semester, misalkan saya ambil contohnya misalkan semester 3. Nah, nanti untuk AI yang lebih lanjut atau extended artificial intelligence itu pasti ada mata kuliah, misalkan machine learning, neural network, deep learning, computer vision, ataupun natural language processing atau NLP. Jadi memang skop-skop AI itu selain kecerdasan buatan itu akan didalami lagi di dalam pembelajaran mesin yang paling sering orang bilang machine learning. Kemudian ada computer vision. Nah, ini juga salah satu yang digunakan dalam pembuatan robot. Kemudian ada natural language processing. Ini juga sering dibahas oleh expert ataupun profesional yang mendalami bidang kecerdasan buatan. Kemudian kegunaan AI tadi seperti yang sudah dijelaskan sedikit ya oleh Mbak moderator tadi, dan juga saya sudah memberikan contoh sedikit tadi mengenai contohnya di YouTube. Jadi kegunaan AI itu ternyata untuk layanan kesehatan itu juga bisa. Contohnya memberikan pengobatan, pembacaan sinar X itu juga menggunakan teknologi AI. Asisten layanan kesehatan pribadi itu juga kecerdasannya menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian untuk manufaktur itu bisa memperkirakan beban dan permintaan dari pelanggan atau konsumen. Kemudian retail itu bisa menawarkan rekomendasi pengelolaan stok, jadi semuanya serba otomatis. Jadi misalkan kayak kita punya restoran, untuk pengelolaan restoran itu berapa sih pemasukannya hari ini, berapa sih pengeluarannya hari ini, kita untung apa rugi. Nah, itu sekarang sudah sangat mudah dengan adanya teknologi artificial intelligence. Nah, kemudian untuk perbankan juga sangat terbantu dengan adanya artificial intelligence. Jadi bisa untuk mengidentifikasi transaksi mana yang merupakan kemungkinan, mana yang bukan. Kemudian pemberian skor kredit. Misalkan kalau kalian mau mengajukan kredit di suatu bank, itu kan pasti banknya melihat dulu nih, ini wajar nggak sih diberikan kredit dengan jumlah segini? Gimana latar belakangnya, track record-nya? Nah, itu juga bisa dibantu dengan AI di perbankan. Kemudian mungkin nanti pembayaran transaksi online, mungkin yang sekarang sudah banyak dilakukan pada masa pandemi, transaksinya online, pembayaran apapun menggunakan mobile banking ataupun internet banking, itu juga salah satu contoh kegunaan dari artificial intelligence di bidang perbankan. Nah, kemudian masuk ke part atau bagian yang kedua, yaitu case study dan produk-produk dari ketiga bidang tersebut. Nah, sebelum itu, tadi
kita ingin tahu bagaimana tren dari IoT, robotika, dan kecerdasan buatan di pasca pandemi. Nah, pasca pandemi ini sekarang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru atau AKB, yang dulunya disebut new normal, tapi kemudian direvisi oleh Menteri Kesehatan, sekarang namanya adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Nah, AKB ini apa sih? Jadi kita harus tahu dulu, AKB ini adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Nah, ternyata dari WHO-nya sendiri itu juga ada memberikan syarat adaptasi kebiasaan baru itu seperti apa. Nah, menurut Dr. Hans, itu WHO Regional Director for Europe, itu untuk mengurangi pembatasan atau social distancing tadi yang kemarin-kemarin sudah sering dan di mana-mana diterapkan, itu perlu memperhatikan setidaknya 6 aspek ini. Yang pertama, transmisi atau penularan COVID-19 dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua, kapasitas sistem kesehatan dan kesehatan masyarakat, termasuk rumah sakit, tersedia untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak, dan mengkarantina yang terkena COVID-19. Kemudian yang ketiga, resiko virus corona diminimalkan dalam pengaturan kerentanan tinggi, terutama di tempat-tempat yang ramai, contohnya fasilitas kesehatan mental, panti jompo, mal, dan sebagainya. Yang keempat, menetapkan langkah-langkah pencegahan penularan di tempat kerja. Jadi supaya tidak ada klaster baru di perkantoran. Misalkan adanya fasilitas mencuci tangan, adanya ventilasi di ruangan atau di gedung supaya udaranya bertukar. Kemudian yang kelima, kasus impor dapat dikelola. Kemudian yang terakhir, masyarakat mempunyai suara dan dilibatkan dalam transisi new normal. Nah, karena pada masa pandemi kemarin itu, kecerdasan buatan atau AI ini mendapatkan perhatian yang luar biasa, terutama di luar negeri dan di Indonesia juga sudah semakin dikenal artificial intelligence ini. Kalau di luar negeri itu 4 produk ini atau 4 layanan ini menjadi perhatian luar biasa oleh masyarakat di luar negeri. Yang pertama itu ada Blue Dot. Blue Dot itu apa sih? Jadi kemampuan atau teknologi AI untuk analisa data dan memperkirakan persebaran wabah. Jadi wabah COVID-19 itu bisa dideteksi di mana persebarannya, di mana yang klaster utamanya seperti itu dengan menggunakan Blue Dot. Kemudian yang kedua ada deep learning plus TensorFlow. Nah, ini fisik komputer untuk mendeteksi penderita dari X-ray image. Jadi ada X-ray-nya pasien itu dilihat apakah ternyata pasien ini itu mengalami COVID-19 atau terjangkit COVID-19 atau tidak. Kemudian yang ketiga ada coronavirus drive-thru. Nah, ini juga sudah diterapkan di luar negeri, itu AI untuk mengidentifikasi orang yang terinfeksi, tapi dengan cara drive-thru. Kemudian yang terakhir, simulasi komputer. Nah, ini juga sangat membantu para peneliti-peneliti untuk menemukan vaksin dengan penggunaan superkomputer. Nah, jadi teknologi IoT, robotika, artificial intelligence, dan kombinasi dari ketiganya ini siap untuk menjawab era adaptasi kebiasaan baru. Jadi memang karena kita tidak akan kembali ke masa yang dulu seperti sebelum adanya pandemi, jadi memang ketiga bidang ini diharapkan bisa membantu mempercepat digitalisasi sebuah negara. Jadi contohnya di sini untuk bidang kesehatan, ini saya berikan contoh di Indonesia dan di luar negeri, itu banyak sekali inovasi-inovasi yang terjadi dalam kurun waktu mungkin sampai 7 bulan sampai 8 bulan ya dari pertama kali COVID-19 itu di-announce. Kemudian yang pertama itu yang sudah terkenal, Raisa, Robot Medical Assistant, itu yang gunanya membantu penyaluran keperluan pasien COVID-19, itu hasil kolaborasi Universitas Erlangga dan ITS. Kemudian yang kedua ada hasil kolaborasi LIPI dan Telkom University, ada Autonomous UVC Mobile Robot atau AUMR, itu yang gunanya untuk sterilisasi dan disinfeksi ruang-ruang pasien COVID-19. Jadi tidak perlu lagi ada OB ataupun petugas yang langsung masuk ke dalam
ruang yang sudah ditempati oleh pasien COVID-19 sebelumnya gitu. Kemudian yang ketiga ada robot dekontaminasi, juga hasil dari Universitas Airlangga dan ITS, itu untuk melakukan dekontaminasi pada APD dan barang habis pakai sehingga mencegah penyebaran virus yang menempel pada barang-barang atau APD yang sudah digunakan oleh nakes dan dokter tadi. Kemudian yang keempat ada Smart Telemedicine Robot, WIN-MTA, itu hasil kolaborasi UGM dan PT Metala Visionaire Teknologia, itu adalah robot yang digunakan untuk mengidentifikasi objek dengan suhu di atas 39 derajat Celcius. Nah, jika ada objek yang di atas 39 derajat Celcius, otomatis akan dilakukan disinfeksi atau penyemprotan disinfektan oleh robot tersebut. Nah, kemudian yang kelima ini di Italia ada robot namanya Tommy. Tommy ini adalah robot pelayan yang dapat membantu pasien berkomunikasi dengan dokter ataupun tenaga kesehatan lain. Kemudian yang keenam ada Lions Bot, itu dari Singapura, gunanya hampir sama dengan AUMR tadi, sterilisasi dan pembersihan ruang perawatan pasien COVID-19. Nah, mungkin di bidang kesehatan itu akan banyak sekali inovasi-inovasi ataupun produk-produk yang nanti akan bermunculan. Nah, mungkin salah satu ide yang bisa saya berikan di sini adalah untuk mendeteksi dini mental workload dari tenaga medis ataupun dokter ataupun yang bekerja di rumah sakit, ataupun mungkin bisa untuk mendeteksi dehidrasi dan stres dari penggunaan APD dengan menggunakan yang bisa dideteksi dengan menggunakan sensor ataupun wearable device. Nah, itu mungkin salah satu ide yang bisa dikembangkan di bidang kesehatan. Nah, untuk bidang pendidikan yang sudah dirasakan oleh dosen dan mahasiswa pada semester lalu, semester genap lalu, itu harus mau tidak mau pembelajaran harus terus berjalan dan akan memanfaatkan media-media online seperti misalkan YouTube atau Zoom atau e-learning kampus. Nah, itu juga bidang pendidikan pasca pandemi, terutama nanti semester gasal ini sesuai dengan arahan dari Kemenristek atau Kemendikbud maksud saya, itu juga tetap kuliahnya online, tetapi boleh dilakukan offline dan online untuk beberapa mata kuliah yang diwajibkan mengikuti protokol kesehatan kalau mau ke kampus. Nah, untuk bidang pendidikan sendiri yang sudah diimplementasikan, itu yang pertama ada e-learning, kemudian yang kedua pelayanan akademik secara online, ini mau transkrip nilai ke Tendik, ataupun sidang skripsi, sidang tesis, sidang disertasi, kemudian ada profesi, sumpah profesi itu juga dilakukan secara online. Kemudian yang ketiga ada Big Blue Button, salah satu fitur untuk pembelajaran daring. Kemudian yang keempat ada Moodle, yang kemudian yang kelima adalah online course, atau mungkin bisa juga bimbel-bimbel untuk anak SMA yang mau masuk kuliah juga dilaksanakan secara online, karena tidak mungkin pada saat pandemi ataupun beberapa bulan dari sekarang ini dilakukan tatap muka seperti biasa. Nah, kemudian untuk ide bidang pendidikan yang mungkin bisa dikembangkan di masa depan atau setelah pandemi ini, di mana blended learning itu akan dijadikan, kalau mengacu kepada Kemendikbud, akan menjadi perkuliahan atau kegiatan proses belajar mengajar yang akan dipermanenkan. Nah, dari blended learning ini nanti mungkin bisa ditambah penunjangnya itu adalah virtual reality atau virtual meeting menggunakan 3D dan hologram. Nah, contohnya aja seperti kemarin itu ada berita ITS mewisuda dengan menggunakan Minecraft. Nah, atau Undip mewisuda dengan adanya robot-robot mahasiswanya, ada tablet di depan wajah robotnya itu yang berisi atau menampilkan video mahasiswanya. Nah, itu juga merupakan inovasi-inovasi di bidang pendidikan. Kemudian bisa juga dimasifkan lagi atau digalakkan terus MOOC atau Massive Open Online Course atau TUTON, tutorial online, seperti yang dimiliki oleh universitas terbuka. Nah, jadi memang khusus untuk mahasiswa bisa mengakses kuliahnya itu kapanpun dan dimanapun.
Nah, untuk kehidupan sehari-hari, pasca pandemi ini tidak hanya di Indonesia saja yang sedang gencar-gencarnya didanai oleh Kemenristek BRIN, tapi juga di luar negeri. Contohnya untuk penerapan teknologi-teknologi ini di luar negeri itu, contohnya misalkan yang pertama itu ada SARS 2.0, jadi Secure Accurate Facial Recognition. Nah, teknologi ini atau sistem ini itu mampu mengenali wajah orang yang menggunakan masker, topi, kacamata, face shield dengan akurasi tinggi. Jadi memang karena pandemi ini kita diwajibkan untuk menggunakan masker secara terus-menerus untuk keluar rumah. Jadi jika ingin bepergian pun kan pada saat pemeriksaan paspor ataupun visa itu kan butuh di-scan ya wajahnya. Nah, sekarang sudah bisa dengan menggunakan teknologi SAFR 2.0 ini. Kemudian ada juga di Shanghai itu sudah diterapkan healthcare bus. Healthcare bus ini itu adalah pelayanan transportasi dilengkapi dengan pengenalan wajah, pembacaan suhu, pencahayaan, kemudian sistem deteksi gas otomatis. Nah, ini sudah diterapkan di Shanghai, Cina. Nah, kemudian untuk online banking, ini juga sudah diterapkan oleh bank-bank kita di Indonesia dan di luar negeri, itu pembukaan rekening transaksi ataupun pembayaran pinjaman digital itu semuanya sudah berbasis online. Bahkan sudah ada virtual asistennya juga, seperti contohnya yang di-linkkan ke Line, seperti itu, kayak contohnya BCA, Mandiri. Untuk perikanan juga sudah melakukan percepatan teknologi, jadi sudah ada sistem otomatisasi pengaturan pakan ikan, kemudian penyediaan informasi kebutuhan, serta distribusi ikan tersebut kepada masyarakat atau distributornya. Karena memang tidak bisa dilakukan secara kontak langsung ataupun face-to-face seperti biasanya. Nah, ini adalah ide-ide yang bisa dikembangkan oleh kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia teknologi informasi atau IT, jadi bisa nanti mungkin mengembangkan masker pintar, jadi nggak cuma bisa sekedar pakai masker saja, tapi bisa diberikan teknologi di maskernya tersebut. Entah nanti dipadukan dengan misalkan teknologi SAFR 2.0 tadi, jadi kita pakai masker itu ada fitur apa, seperti itu. Kemudian sistem pelayanan kesehatan terpadu di puskesmas, rumah sakit, jadi semuanya terintegrasi. Seperti misalkan e-government itu ya, ada e-government untuk pemerintahan kita, jadi sistemnya ataupun data-datanya sudah menjadi satu di data centernya. Kemudian ada IoT doorbell, kemudian ada surgery robot, jadi mungkin sekarang karena memang misalkan pasien COVID-19 itu dia terjangkit positif, nah tapi butuh dioperasi juga karena mungkin mengalami komplikasi yang lainnya. Nah, mungkin dengan bantuan surgery robot ini akan lebih memudahkan tenaga-tenaga kesehatan ataupun dokter untuk melakukan operasi. Kemudian ada e-pajak atau online pajak, walaupun sudah diterapkan di beberapa kota ataupun daerah di Indonesia, tapi belum merata. Nah, diharapkan nantinya mungkin seluruh Indonesia, seluruh kecamatan, seluruh desa, ataupun seluruh kabupaten itu sudah menerapkan e-pajak atau online pajak ke depannya. Kemudian ada kulkas pintar. Nah, ini juga bisa digalakkan. Jadi misalkan karena sekarang ini memang kita kalau tidak ada kepentingan tidak usah keluar rumah dulu seperti itu. Nah, mungkin dengan adanya kulkas pintar ini kita bisa tahu walaupun kita mager-mageran di rumah, oh ternyata barangku misalkan susu ataupun telur itu habis. Nah, langsung ada notifikasi ke smartphone kita, jadi bisa langsung dibeli ataupun bisa langsung dipesan. Kemudian ada smart alarm. Nah, ini mungkin karena kita kelamaan di rumah, jadi nggak tahu ini hari apa, hari Senin atau hari Minggu. Nah, ternyata hari Senin dan ada rapat. Nah, dengan adanya smart alarm ini mungkin bisa membantu tetap penjadwalan kegiatan kita sehari-hari. Kemudian ada colokan listrik pintar. Ini juga bisa jadi salah satu ide yang inovatif, karena biasanya karena kita sekarang sering di rumah, jadi kebutuhan untuk colokan itu akan sangat banyak digunakan. Jadi satu orang mungkin bisa punya 2-3 gadget, laptop, kemudian tablet, ada yang punya inilah, itulah. Nah, itu mungkin colokan listrik pintar ini akan membantu mengoptimasikan penggunaan listrik di rumah.
Kemudian smart trash can itu tempat sampah pintar juga bisa digunakan oleh mereka yang bekerja di tempat pembuangan akhir seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk membantu UMKM itu bisa online marketing ataupun join platform dengan e-commerce yang sudah stabil seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, sekilas saya menjelaskan tentang ARTA dan bagaimana sih sebenarnya untuk membangun suatu produk robot ataupun sistem otomatis itu apa yang terjadi di belakangnya. Nah, kebetulan ARTA ini walaupun belum launching resmi oleh Pak Rektor, tapi sudah selesai dan tinggal mengoptimasikan mana bagian-bagian yang kurang. Jadi ARTA itu adalah Erlangga Robotik Triaga Asisten. Jadi ini adalah produk pertama dari Sekolah Teknologi Maju dan Multidisiplin Universitas Erlangga. Nah, alhamdulillah ARTA ini kemarin diumumkan oleh Pak Menristek atau BRIN itu mendapatkan pendanaan di bidang konsorsium riset dan inovasi COVID-19 kategori alat kesehatan. Jadi memang ini adalah semacam robot pelayan kesehatan untuk pasien-pasien di rumah sakit. Nah, jadi ini sekilas, jadi fungsinya ARTA ini memang adalah screening awal pasien ketika datang ke klinik ataupun rumah sakit. Jadi ada 3 sensor di sini. Yang pertama sensor untuk mengecek suhu tubuh. Kemudian ada sensor untuk mengecek tinggi badan dan berat badan. Jadi sensornya itu ada di atas yang paling atas ini. Kemudian ada di sini. Nah, ini untuk mendeteksi suhu tubuh. Kemudian yang ini. Nah, ini untuk berat badan. Kemudian di sini ada scan KTP untuk men-scan KTP dari calon pasien yang datang. Nah, ini memang tujuannya adalah meminimalisir kontak antara pasien yang datang dengan robotnya. Jadi memang karena nanti terlalu banyak memberikan sentuhan ke robotnya juga akan meninggalkan kuman-kuman ataupun virus-virus di robotnya. Jadi memang kita semuanya berbasis atau menggunakan sensor gerak saja, jadi tidak langsung memencet di layar robotnya itu. Kemudian tujuannya robotnya ini selanjutnya setelah nanti ada pengecekan suhu badan, berat badan, tinggi badan, itu juga bisa menampilkan list pertanyaan terkait screening COVID-19 yang namanya triage itu untuk mengkategorikan pasien ke OTG, ODP, PDP, ataupun sehat secara otomatis. Nah, ini walaupun penamaan dari OTG, ODP, PDP, atau sehat ini sudah diganti oleh Menteri Kesehatan, tapi tetap termasuk ke dalam 4 ini. Ini kan masih yang lama, yang baru itu kan sudah suspek ya. Apalagi tuh saya kurang hafal, tapi tetap kita kategorikan berdasarkan 4 yang ini, yang sebelumnya. Nah, kemudian skema kerjanya ARTA itu, jadi yang pertama itu kita menemukan ide dulu. Idenya ini dari mana datangnya? Kalau ARTA itu idenya itu adalah dari Rumah Sakit Universitas Erlangga sebagai rujukan dari COVID-19, Rumah Sakit Rujukan Pemprov Jawa Timur untuk pasien-pasien yang terjangkit COVID-19. Nah, idenya itu datang dari dokter dan tenaga kesehatan di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Nah, kemudian kita bentuk timnya. Timnya ini karena robotnya, istilahnya robotnya itu mengandung multidisiplin ilmu, jadi otomatis timnya juga multidisiplin. Kemudian yang kedua, fitur. Nah, setelah kita tahu mau buat robot apa, idenya tadi apa, kemudian kita list dulu fiturnya itu, fitur robotnya itu apa. Secara lengkap, jadi bisa apa saja. Kalau yang tadi ARTA tadi kan bisa mengecek suhu tubuh, kemudian berat badan, kemudian tinggi badan, kemudian bisa menampilkan orang ini termasuk ODP, PDP, atau sehat. Kemudian yang ketiga, setelah menganalisis fitur, kita gambarkan diagram blok sistem instrumentasinya. Nah, jadi apa saja yang dibutuhkan untuk pengembangan robot ini? Tujuannya apa? Tujuannya ini kita bisa tahu kita perlu belanja barang-barang atau alat-alat habis pakainya itu apa saja. Nah, gunanya nanti untuk
pendanaan dari robot tersebut. Jadi yang seperti yang kita tahu kan pembuatan robot itu kan tidak murah ya, pasti mahal karena komponen-komponennya juga tidak sedikit. Nah, dengan adanya diagram blok sistem instrumentasi ini, nanti bisa kita list apa saja sih kebutuhan yang kita perlukan atau perlu pajak berapa kalau misalkan barangnya itu ternyata harus diasuransikan ataupun dikirim dari luar negeri. Nah, ini nanti bisa langsung dimasukkan ke dalam RAB proposal ataupun rencana anggaran belanjanya. Kemudian yang terakhir, algoritma. Nah, ini juga salah satu komponen yang penting karena algoritma ARTA tadi kan bisa menampilkan kalau pasien itu ODP, PDP, ataupun sehat. Nah, di sini kita menggunakan algoritma anamnesis namanya. Jadi kita analisis dulu variabel inputnya apa, variabel outputnya apa, kemudian pseudocode-nya, dan yang terakhir flowchart-nya. Flowchart-nya dari yang umum sampai yang nanti ke level-level atau detail-detail hingga nanti bisa menghasilkan sesuai dengan hasil yang sebenarnya. Nah, untuk timnya ARTA, tadi karena memang robotnya ini multidisiplin ilmu, jadi timnya juga multidisiplin. Jadi kalau untuk ARTA itu ada 4 bidang yang terlibat. Yang pertama ada kedokteran, pastinya karena idenya dari mereka yang tahu gimana caranya memeriksa pasien COVID-19, lingkungan rumah sakit itu seperti apa, kemudian kuesioner anamnesisnya COVID-19 itu seperti apa. Nah, untuk teknik elektro ini berfokus kepada instrumentasi dan elektronika dari produknya atau dari robotnya tadi. Nah, untuk teknik industri, mereka membantu di bagian UI atau UX-nya. Kemudian yang terakhir, teknik robotika dan kecerdasan buatan, ini akan fokus di desain produk atau robotnya, kemudian mekanikanya, dan algoritma anamnesisnya. Nah, jadi ternyata untuk membuat robot atau cyber physical system ataupun sistem cerdas yang otomatis yang tidak memerlukan bantuan manusia lagi itu, ternyata kolaborasi dari semua pihak yang terkait. Contohnya di sini saya berikan kalau misalkan mau buat robot itu timnya multidisiplin karena pasti disiplin ilmu yang akan diterapkan menjadi produk yang nyata. Kemudian ada IoT-nya, kemudian ada kecerdasan buatannya supaya robotnya itu cerdas. Kemudian ada teknologi robotikanya itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan berikan sedikit gambaran mengenai anak ilmu komputer atau anak informatika ataupun anak sistem informasi itu bisanya kontribusi di mana kalau mau buat robot. Nah, karena memang anak ilmu komputer atau teknik informatika itu lebih fokus di perangkat lunak komputer atau software dan ya tidak diberikan penjelasan atau skill yang untuk hardware-nya, yang untuk benda-benda kerasnya itu. Nah, jadi anak ilmu komputer itu bisa berkontribusi di bagian kecerdasan buatan dan software-nya. Apa saja yang bisa dilakukan oleh anak ilmu komputer? Yang pertama, menentukan algoritma dan pemrograman yang efektif dan efisien. Jadi otomatis kalau misalkan kita buat robot, algoritmanya juga algoritma yang munculnya atau waktu operasinya itu cepat. Jangan yang harus nunggu dulu nih 5 menit, 10 menit baru keluar hasilnya. Nah, itu tujuannya anak ilkom bergabung di suatu tim untuk membuat robot. Kemudian yang kedua, membuat program komputer, jelas. Kemudian yang ketiga, memodifikasi algoritma sesuai kebutuhan sistem atau produk. Nah, jadi memang algoritma-algoritma yang ada, yang diajarkan oleh Pak dosen, Bu dosen kita di kuliah itu, tidak ada beberapa algoritma yang tidak serta-merta bisa digunakan pada robot atau sistem yang dibuat. Jadi harus disesuaikan dengan produk. Nah, algoritma itu tadi kerjanya anak ilkom untuk memodifikasi algoritma tersebut supaya bisa dipakai di produk ataupun robot yang ingin dibangun. Kemudian meningkatkan akurasi algoritma yang sudah ada. Nah, ini juga kalau misalnya tadi ARTA tadi menggunakan algoritma anamnesis, jadi akurasinya itu harus sesuai dengan akurasi di mana dokter itu memeriksa secara langsung dengan menggunakan kuesioner. Jadi, misalkan perkiraan dokter itu tadi, oh, orang ini ternyata PDP. Nah, dengan menggunakan algoritma anamnesis, orang tadi juga harus PDP. Jangan misalkan
ternyata dokter itu menjudge pasiennya itu, oh ternyata pasien ini sehat. Tiba-tiba dengan menggunakan robot, pasien ini jadi PDP. Nah, itu algoritmanya berarti salah. Nah, kemudian selanjutnya membaca data dan mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, ini juga tugasnya dari anak ilmu komputer. Harus bisa membaca data dan apa nih yang bisa diambil dari data-data yang ada. Mau diapakan data ini supaya hasilnya itu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian meningkatkan kualitas data. Nah, contoh kontribusi anak ilmu komputer atau teknik informatika ataupun sistem informasi. Nah, misalkan ini, di sini ada contohnya form anamnesis yang biasanya digunakan oleh petugas kesehatan ataupun dokter untuk mendeteksi dini dari pasien-pasien yang datang ke rumah sakit apakah mereka itu positif ataupun sehat. Nah, ini adalah contoh formulirnya di sebelah kiri. Nah, kemudian kerjanya anak ilkom. Nah, dari formulir ini dirancanglah algoritmanya. Namanya algoritma anamnesis misalkan, atau algoritma apa yang ingin dinamakan algoritmanya. Nah, variabel inputnya apa? Kemudian variabel outputnya apa? Kemudian pseudocode-nya seperti apa? If ini, maka ini. If ini, maka ini, dan ini. Nah, gitu. Kemudian dibuatlah flowchart-nya. Jadi misalkan mulai, nanti inputnya apa, kemudian gejalanya gimana, kemudian pemeriksaan faktor risikonya seperti apa, penilaian triasenya, dia ODP, PDP, OTG, atau sehat. Kemudian outputnya dan selesai. Nah, untuk anak-anak ilkom pasti mengerti kalau flowchart-nya gambarnya seperti ini, itu maksudnya gimana nih, maksudnya gimana, ini maksudnya gimana. Jadi ini masih ada pecahannya lagi, ini masih ada pecahannya lagi, ini juga masih ada pecahannya lagi. Maksudnya flowchart selanjutnya itu masih ada untuk menampilkan aktivitas yang lebih detail. Nah, kalau memang nanti anak-anak ilmu komputer UNU Blitar ini tertarik atau punya ide dan ingin mengembangkan sebuah produk ataupun robot, silahkan mengunjungi prodinya kita, prodinya kami, saya, itu di Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan Universitas Airlangga, karena memang saya tahu, karena juga saya berlatar belakang teknik informatika, jadi memang kita tidak dibentuk atau CPL-nya, capaian lulusan itu tidak sampai ke hard skill. Nah, jadi kalau misalkan memang kalian punya ide mau mengembangkan apa, kita memang harus butuh orang yang mengerti hardware. Jadi misalkan tadi robotikanya ataupun elektronya, itu kita bisa berkolaborasi untuk membuat sebuah produk, apalagi di masa sekarang ini yang pastinya banyak pendanaan ataupun ide-ide yang muncul untuk membantu mengatasi COVID-19 ini, terutama di Indonesia. Kemudian saya rasa itu saja yang bisa saya sharing pada hari ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Iya, screen-nya, Kak. Nah, karena materi juga sudah dipaparkan dengan jelas, nah ini langsung saja kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu ya Bu ya. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan tentunya buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan juga bisa di kolom komentar atau langsung di kolom komentar YouTube juga bisa. Tentunya pertanyaannya bisa yang relevan dengan tema yang kita bahas kali ini. Langsung saja di sini pertanyaan pertama yang masuk ini ada dari YouTube, ini Hozin Aziz. Bertanya begini Bu, kalau di bidang pertanian praktis, kira-kira idenya apa ya? Bagi banyak ide, tapi kira-kira bisa diwujudkan tidak dengan robotika dan AI? Karena terutama di bagian harga. Jadi tanyanya kayak semisal seputar idenya untuk bagian pertanian, serta harganya itu cocok nggak Bu? Gitu kalau misal diterapkan di Indonesia gitu. Oke. Itu menanyakan tentang contoh ya, contoh di bidang Iya, pertanian. iya. Oke, sebentar. Dan Jadi luar biasa sekali, ya. untuk pertanian, jadi ini contohnya, ini memang produknya itu sudah dikembangkan di luar negeri. Itu untuk pertanian itu contohnya bisa
membantu memonitor kualitas tanah, contohnya. Atau misalkan ada drone yang bisa mengelola lahan pertanian. Atau bisa juga smart greenhouse, jadi rumah hijau itu yang sudah cerdas. Nah, ini semuanya bisa dikembangkan dan sudah dikembangkan di luar negeri. Mungkin nanti supaya cocok dengan situasi dan kondisi pertanian di Indonesia, ini bisa disederhanakan atau lebih disimpelkan lagi produknya tadi. Nah, untuk harga mungkin karena memang untuk membuat suatu produk yang berbasis IoT, robotika, dan kecerdasan buatan itu memang untuk awalnya itu memang butuh dana yang bisa dibilang tidak terlalu tidak bisa dibilang kecil juga, karena memang mereka atau kita membuatnya kan juga perlu inovasi dan barang-barangnya itu kadang-kadang ada yang diimpor juga. Nah, untuk itu, pertama kali yang harus dilakukan itu adalah kita harus punya dulu yang mau melakukan atau memberikan funding ke produk kita itu, rencana kita itu. Nah, setelah itu nanti barulah kita pikirkan bagaimana dan berapa biaya yang akan diterapkan atau diberikan, diperjualbelikan ke masyarakat. Mungkin seperti itu. Jadi kayak misalnya tadi contohnya itu ada drone gitu ya Bu ya, terus untuk harganya kita bisa Karena kerjasama begitu. iya, jadi mungkin nanti Heeh. kayak misalkan mau buat drone tadi, drone untuk membantu mengelola lahan pertanian, karena sekarang mungkin kita tidak bisa langsung terjun ke lahan pertanian tersebut, jadi kita buat drone yang bisa membantu. Nah, itu nanti mungkin kita dari yang punya ide bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalkan kayak drone itu kan sudah ada misalkan perusahaan apa yang memproduksi drone. Nah, itu nanti kita bisa berkomunikasi, Pak, saya punya ide nih, mau mengembangkan drone untuk membantu mengelola lahan pertanian. Oh, ya sudah, kalau ternyata mereka berminat atau tertarik dengan ide kita, itu bisa mereka mendanai kita. Nah, nanti tergantung kesepakatan antara dua belah pihak gitu. Oh ya. Terima kasih untuk Mas Aziz pertanyaannya. Semoga bisa diterima dengan baik ya begitu. Lanjut di sini ada pertanyaan kedua dari Juli Poncowijono. Pertanyaan di sini, untuk algoritma yang dipakai robot Arta, kalau ditinjau dari sisi AI, ini masuk ke kategori yang mana? Apakah GA, ML, Deep Learning? Mohon penjelasannya karena ada banyak istilah begitu. Jadi masuk yang kategori mana gitu, Bu? Untuk algoritma yang dipakai Arta itu tadi namanya kami berikan sesuai dengan pencerahan ataupun rekomendasi dari dokter-dokter di Rumah Sakit Universitas Airlangga, itu namanya algoritma anamnesis. Nah, memang algoritma anamnesis ini adalah kategorinya mengklasifikasikan pasien itu terkena ODP-kah atau PDP-kah, sehatkah, ataupun orang tanpa gejala. Nah, untuk algoritmanya ini sendiri hanya fokusnya di machine learning, jadi belum sampai ke deep learning ataupun natural language processing, seperti itu. Jadi masih di seputar machine learning. Jadi dengan menggunakan algoritma ini yang kita buat ini, berdasarkan form atau kuesioner yang ada, itu hanya fokus di kita mengeluarkan apa yang sudah diisikan oleh pasien tadi di robotnya itu. Kalau pasiennya ternyata, nanti kan modelnya itu ada kayak pertanyaan ya, jadi list-list pertanyaan itu dijawab oleh pasien, nah kemudian keluarlah hasilnya. Nah, jadi hanya sebatas algoritma machine learning untuk artificial intelligence-nya. Iya. Di sini kita lanjut untuk pertanyaan yang selanjutnya ya, Bu ya. Sebentar. Saya bacakan terlebih dahulu. Ini ada Ahmad Hanafi dari UNU Blitar. Mengenai tren teknologi IoT, robotika, dan artificial intelligence, pasca pandemi, dari sisi teknologi dan manfaatnya memang sangat membantu. Namun dari sisi lain, pastinya ada dampak buruk atau kekurangannya, mulai dari ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Apakah kendala dalam penerapan teknologi IoT, robotika, dan AI ini di Indonesia?
dan apa yang perlu kita siapkan sebagai mahasiswa mulai dari sekarang sebagai langkah awal mengantisipasi kendala tersebut. Jadi setiap apa pun yang dibuat itu kan pasti sudah ada resikonya ya Bu ya. Nah itu Mhm. resikonya apa aja dan apa yang perlu dipersiapkan gitu? Eee, iya iya, itu betul betul. Karena memang kita ini termasuk kategori yang percepatan, istilahnya seperti itu. Jadi yang awalnya masyarakat kita ini belum siap, tiba-tiba ada pandemi seperti ini, mau tidak mau harus melakukan percepatan. Jadi memang dipaksa, istilahnya seperti itu. Nah, namun sisi baiknya adalah, jadi dengan adanya pandemi ini, masyarakat Indonesia itu jadi melek teknologi. Jadi mau tidak mau kayak misalkan ibu-ibu rumah tangga gitu ya, karena adanya pandemi ini kan tidak bisa keluar rumah. Nah, mau tidak mau menggunakan smartphone-nya untuk memesan, barang-barang dapur, memesan sayur, lauk pauk, dan sebagainya. Nah, itu juga salah satu keuntungannya. Nah, apa saja yang dipersiapkan, mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia supaya apa ya, tetap tetap bisa mengikuti tren AI, robotika, dan IoT ini, yang pertama itu transformasi digital. Jadi untuk mungkin mahasiswa ilmu komputer, teknik informatika, yang teknologi informasi itu sudah ada di jalur ini, sudah ada di jalur yang tepat. Jadi sudah bisa membaca data dari media-media digital yang ada. Jadi sudah literasi digitalnya sudah baik. Nah, untuk mahasiswa ataupun masyarakat yang seperti misalkan di ilmu ekonomi, ilmu politik, sosial itu mungkin harus terbiasa menggunakan perangkat digital untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, itu sangat diperlukan. Apalagi sekarang ini misalkan mahasiswa mau tidak mau harus memahami bagaimana penggunaan e-learning untuk submit tugas ataupun berkomunikasi dengan dosennya, ataupun nanti mengupload tugas dan menggunakan software simulasi untuk beberapa praktikum yang memang tidak bisa, kayak kalau anak ilmu komputer itu kan praktikumnya hanya menggunakan komputer. Nah, kalau anak di fakultas lain itu kan ada yang benar-benar harus hands on, harus di lab. Nah, sementara kemarin semester genap kemarin itu kan memang tidak ada pembelajaran di lab sama sekali. Nah, itu walaupun tidak bisa di lab kan ada software simulasi yang bisa digunakan oleh mahasiswa. Nah, biasanya mereka tidak menggunakan itu, sekarang mereka menggunakan itu. Nah, otomatis harus terbiasa menggunakan software ataupun eh, sistem-sistem yang digunakan untuk membantu terserapnya ilmu pengetahuan tadi. Jadi supaya tidak ngezong-ngezong banget walaupun kita ini belajarnya dari rumah gitu. Kemudian yang kedua, itu keahlian membaca data digital. Jadi data yang ada sekarang ini secara digital itu juga bukan serta-merta untuk dilihat saja. Jadi bisa juga kita, oh ternyata datanya itu seperti ini. Maka apa yang harus dilakukan? Seperti itu. Jadi sekarang ini bukan cuma anak IT yang harus bisa membaca data, tapi anak-anak di luar anak IT itu juga diharapkan dengan adanya pandemi ini salah satu manfaat positifnya itu mereka bisa membuat keputusan dengan berdasarkan data digital tadi. Kemudian peningkatan keamanan. Nah, ini juga sangat penting di masa pandemi ini karena semuanya online, semuanya terbuka secara luas di dunia internet. Nah, itu juga kita harus mewaspadai diri bahwa kalaupun dunia internet itu sekarang ini sangat mudah diakses, tapi untuk keamanan kita pribadi, keamanan data-data kita, jangan sampai meluncur dengan bebas di dunia maya seperti itu. Kemudian juga yang bisa dilakukan oleh pemerintah karena kita sekarang mau tidak mau percepatan teknologi itu juga smart city. Nah, smart city ini tentunya tidak bisa dibangun oleh pemerintah kalau mahasiswanya dan masyarakatnya, akademisinya, profesionalnya tidak saling tolong-menolong dalam menyelesaikan transformasi digital. Jadi tahapannya itu harus transformasi digital dulu, baru kemudian pemerintah bisa
melaksanakan dan menerapkan Smart City tadi. Nah, gitu sih sepertinya gambaran dari saya. Yang sudah bertanya, ini wah luar biasa banyak banget ternyata Bu yang tanya ya. Ini kita urutkan dari atas dulu aja. Ini selanjutnya ada dari Tri Atmaja dari Siskom Unisba Blitar. Izin bertanya, microcolenter yang digunakan untuk robot Arta menggunakan jenis apa? Dan untuk produk otomasi yang menggunakan banyak sensor dan aktuator lebih baik menggunakan microcontroller yang bagaimana begitu. Jadi microcontrollernya untuk robot Arta ini jenisnya apa gitu, Bu? Oke, ini pertanyaannya sangat spesifik sekali. Sepertinya juga Iya, sampai ke dalam. sepertinya juga tertarik membangun robot. Iya, semoga begitu, Bu. Sebentar, saya bukakan dulu desain simpelnya. Ya, sembari menunggu mungkin dari teman-teman yang lain yang masih di YouTube ini juga masih banyak sekali pertanyaannya. Untuk di Zoom nanti juga ini kebetulan bisa atau tidak Pak untuk bagian Zoom? Ini untuk teman-teman yang mau bertanya secara langsung gitu bisa nggak Pak? Bapak Administrator UNU Blitar gimana? Boleh, bisa. Bisa Oh, ya. bertanya secara langsung dengan present, berarti nanti audio bisa di-on-kan ya. Oh iya. Ya, tapi diurutkan begitu ya Pak ya dari atas. Nah, ya siap. Ini adalah contoh dari diagram sistem instrumentasi Arta. Ini mulai dari gesturnya, kemudian thermal sensor, kemudian ada load sensor, ultrasonik, kemudian ada sensor suhu, atmospheric pressure sensor, kemudian ada kamera yang digunakan untuk mengcapture KTP dan wajahnya si pasien, kemudian ada speaker dan mikrofon built-in-nya, kemudian akan terhubung ke mini PC, ada WiFi kamera, ada LCD-nya juga. Nah, ini adalah contoh dari diagram instrumentasinya dari Arta. Nah, untuk spesifik microcontroller yang digunakan, itu sebentar. Ya, sembari menunggu Ibu Yutika, mungkin dari teman-teman yang mau bertanya langsung via Zoom, ini langsung bisa chat aja dari atas sampai bawah, itu nanti bakal kami urutkan begitu ya. Dan ini pertanyaan di YouTube masih banyak sekali juga, terima kasih yang sudah berpartisipasi. Tadi saya lihat juga ada dari Bojonegoro juga ya, luar biasa. Terus juga ada dari Ponorogo yang hadir, terima kasih. Semoga nanti ilmunya setelah ini bermanfaat, barangkali ada yang mau bikin robot begitu. Oke. Ini saya berikan saja ya contoh dari perintilan yang barang-barangnya. Jadi ini untuk pembuatan sistem instrumentasi Arta itu, ini semua bahan-bahan alat habis pakainya, jadi sangat banyak sekali. Kemudian yang kedua itu ada pembuatan sistem mekanik Arta, itu juga ada. Kemudian testing dan maintenance juga ada. Jadi memang untuk pembuatan robot ini memang sangat banyak, mulai dari uji coba, kemudian pembuatan mekanik dan komponen dasarnya seperti itu. Jadi untuk spesifik komponen lebih lanjut, mungkin nanti yang bertanya bisa kontak kita atau tim Arta yang lain supaya kita bisa kasih tahu komponen yang spesifiknya. Ya, jadi cukup segitu Bu penjelasannya.
Iya, kita langsung menuju ke pertanyaan yang dari YouTube ini. Saya Haikal Azaim dari UNU Blitar bertanya, sudah banyak karya anak robot bangsa yang sudah mampu bersaing di dunia internasional, misalnya mobil listrik dan lain-lainnya. Tetapi kenapa pemerintah sampai saat ini belum mengembangkan atau memproduksinya secara massal dan beberapa masih cuma dikasih penghargaan dari pemerintah. Mohon penjelasannya. Pertanyaannya sampai ke pemerintahan ini. Jadi jadi mengkritik pemerintah ya. Jadi memang seperti yang kita tahu untuk pengembangan robot ini kan tidak mudah ya. Jadi ada berbagai macam testing dulu yang dilakukan. Nah, bentuknya pemerintah ngasih penghargaan itu memang untuk mengapresiasi produk-produk yang sudah atau inovasi-inovasi yang sudah diberikan atau diluncurkan oleh anak-anak bangsa. Nah, mengapa belum bisa diimplementasikan lebih lanjut itu sebenarnya ada banyak alasan. Yang pertama itu untuk memproduksi suatu barang atau produk yang berlisensi, yang aman, yang tidak membahayakan penggunanya. Nah, itu jujur saja tidak sedikit uang yang diperlukan. Yang pertama fundingnya itu. Kemudian yang kedua, karena mungkin juga pemerintah juga berpikir kalau misalkan menggunakan produk-produk yang sudah ada saja gitu. Jadi bukannya tidak menghargai produksi anak-anak bangsa, tapi mungkin ada banyak faktor lain yang juga saya tidak tahu ya, tidak tahu secara jelas apa permasalahan di belakangnya. Nah, tapi memang yang saya tahu untuk mengembangkan suatu produk sampai memperoleh HKI atau hakinya tadi, suatu label paten ataupun suatu kekayaan intelektual itu prosesnya sangat panjang dan rumit. Nah, di samping itu, untuk funding juga, kemarin itu untuk Arta sendiri itu butuh lebih kurang untuk membangun satu produk robot itu butuh biaya yang sampai ratusan juta. Nah, itu hanya satu produk. Nah, kalau misalkan mau dikomersialkan, nah itu kita juga harus mensurvei juga rumah sakit itu mau nggak sih menggunakan barang kita, karena kan tadi yang memesan robotnya Arta ini kan Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga. Nah, belum tentu robot Arta ini ternyata diterima juga di rumah sakit, misalkan di rumah sakit yang ada di Makassar, ataupun yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Belum tentu. Nah, kalau mau dikomersialkan, maka semuanya itu harus tercakup di dalam robotnya tadi. Nah, misalkan permasalahan yang ada di Rumah Sakit Padang itu tadi, Rumah Sakit Padang Sumatera Barat, misalkan butuhnya ini, Rumah Sakit Makassar butuhnya ini, Rumah Sakit Universitas Erlangga butuhnya ini. Nah, itu prosesnya itu akan semakin panjang. Nah, mungkin salah satu yang menjadi concern-nya pemerintah itu juga seperti itu. Kalau misalkan memang didanai untuk dibuat secara komersial, itu prosesnya itu tidak segampang yang dipikirkan oleh kita-kita yang tidak tahu apa-apa, seperti itulah contohnya. Itu mungkin jawaban dari saya. Berarti mungkin bisa jadi karena faktor keuangan dan serta cocok dan tidaknya kondisinya di Indonesia begitu ya Bu ya. Iya, Jadi bukan tidak menghargai. Iya. Terus di sini juga ada pertanyaan dari YouTube dari Mas Yahya Ming. Izin bertanya, adakah ide tren IoT, robotik, dan AI di bidang pendidikan untuk membantu meningkatkan efektivitas atau bahkan menggantikan e-learning yang dirasa kurang efektif, terlebih di jenjang SD atau SMP. Jadi idenya apa untuk bidang pendidikan ini untuk meningkatkan e-learning, terutama di bidang SD atau SMP gitu, Bu. Oke, untuk bidang SD SMP mungkin ya karena yang kita hadapi itu masih anak-anak dan belum istilahnya masih perlu bimbingan atau guidance-nya pendidiknya. Nah, mungkin saran saya itu kalau untuk level SD, SMP itu
bisa lebih difokuskan ke arah yang bersifat visual, audiovisual, dan yang lebih interaktif. Seperti kalau misalkan sekolah itu punya dana, itu bisa digunakan untuk mengembangkan MOOC atau Massive Open Online Course. Nah, bedanya dengan e-learning apa? MOOC itu beda dengan e-learning. Karena MOOC itu akan fokus di video dan audio. Jadi kalau misalkan e-learning itu hanya fokus, oh saya nih mahasiswa ini, deadline-nya jam segini, saya harus mengupload di sini. Nah, jadi biasanya sangat jarang e-learning itu yang menampilkan proses pembelajaran yang interaktif. Nah, untuk SD SMP itu bisa diterapkan MOOC yang akan fokus di visual dan audio supaya mereka lebih tertarik, dan bisa juga mengembangkan semacam virtual reality atau augmented reality untuk membantu mereka menyerap pelajaran lebih cepat, tapi mereka itu nggak gampang bosan di tengah-tengah pelajaran. Seperti itu idenya dari saya mungkin. Iya, jadi karena faktor yang dipengaruhi juga ini terkait dengan anak-anak begitu ya Bu ya, jadi disesuaikan gitu. Terus ini juga ada pertanyaan dari Zoom, Mas Rahman Indra Kusuma, Teknik Informatika Institut Teknologi Sumatera. Wah, luar biasa, terima kasih untuk Mas Rahman Indra karena sudah berpartisipasi, kita sudah sampai Sumatera. Ini pertanyaannya terkait dengan deep learning, itu perbedaannya apa ya Ibu dengan machine learning atau data science? Lalu dengan komputer, deep learning itu perbedaannya apa? Dan diterapkan pada tools IoT dan robotika. Jadi pertanyaannya satu-satu dulu aja Bu. Perbedaan dari machine learning atau data science itu apa Bu? Gitu. Sebentar. Kalau data science itu memang fokusnya itu di pengelolaan data. Jadi memang ini pertanyaannya banyak yang ditanyakan ya, karena memang Universitas Airlangga itu juga selain ada program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan, juga ada program studi teknologi sains data. Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan, apa sih bedanya kecerdasan buatan di program studi robotika dan kecerdasan buatan dengan teknologi sains data, padahal sama-sama menggunakan algoritma dari kecerdasan buatan. Nah, yang menjadi pembedanya yang pertama untuk sains data dan kecerdasan buatan di teknik robotika ini adalah walaupun algoritmanya sama-sama kecerdasan buatan yang digunakan, tapi implementasi algoritma kecerdasan buatan itu yang berbeda. Kalau di teknologi sains data atau data science, itu digunakan algoritmanya itu untuk mengolah data, mengolah big data yang berhubungan dengan data. Tapi kecerdasan buatan di teknik robotika dan kecerdasan buatan itu akan fokus di penerapannya itu ke arah yang robotikanya. Jadi bagaimana caranya kecerdasan buatan itu, algoritmanya itu membantu robot untuk bisa lebih cerdas lagi. Jadi tanpa ada sentuhan tangan manusia, tanpa adanya campur tangan manusia, itu jadi walaupun algoritmanya sama-sama algoritma kecerdasan buatan yang digunakan, tapi implementasi dari algoritma tersebut yang berbeda. Yang satu di datanya, yang satu di implementasi di robotnya. Jadi itulah bedanya. Nah, untuk beda machine learning dengan deep learning, nah kalau untuk machine learning itu memang kelanjutan yang paling sering digunakan dari kecerdasan buatan. Jadi machine learning itu algoritma-algoritma untuk jadi di data science itu juga digunakan. Jadi machine learning itu kan algoritma untuk mencerna rangkaian data, mengambil keputusan berdasarkan data yang dianalisis, serta menggunakan kesimpulan. Jadi kalau udah ada nanti datanya, kemudian kita analisis data itu, kita ambil kesimpulan untuk menyelesaikan tugas. Jadi yang sesuai dengan problem yang akan di-solve dengan cara yang paling efektif. Nah, sedangkan deep learning itu adalah salah satu metode implementasi dari machine learning. Jadi, extended machine learning itu adalah deep learning. Dan deep learning ini tujuannya apa? Jadi tujuannya itu misalkan meniru, yang paling terkenal itu kan ada
neural network, ada simple neural network, ada deep learning neural network. Nah, itu contoh algoritma-algoritma di deep learning. Nah, jadi contohnya itu deep learning ini menggunakan algoritma neuron tadi atau neuralnya tadi itu untuk bekerja sama, misalkan mau menentukan atau mencerna karakteristik tertentu dari sebuah data. Nah, itu digunakan deep learning. Jadi, istilahnya deep learning itu adalah kelanjutan yang lebih lanjut dari machine learning. Itu. Lanjut ini jadi Mas Indra tadi bertanya dua langsung sekaligus gitu Bu. Lalu dengan komputasi deep learning yang ingin diterapkan pada tools IoT dan robotika, apakah ada kebutuhan minimal yang perlu disiapkan supaya kinerja learning tetap optimal? Atau memang harus diintegrasikan dengan cloud computing untuk menghasilkan komputasi yang baik? Begitu. Oke. Mohon pencerahannya Bu, begitu. Kan seperti yang kita tahu untuk label yang bernama label komputasi itu pastinya akan membutuhkan memori yang tidak sedikit. Jadi memori komputasi untuk trial aja itu udah besar. Biasanya kan kalau ada data itu mungkin sekitar 70% itu akan digunakan untuk trial. Nanti untuk implementasinya tuh dipakai datanya sekitar sisanya, sekitar 30%-an. Nah, untuk implementasi di robot itu selama ini yang pernah saya ikuti, project-project yang pernah saya ikuti itu adalah belum sampai ke ranah deep learning. Jadi belum ada kasus di mana algoritmanya itu mengharuskan menggunakan deep learning. Jadi cukup di machine learning saja. Tapi machine learning-nya itu algoritmanya itu sudah optimal seperti itu. Nah, kalau misalkan memang suatu robot ataupun sistem cerdas itu membutuhkan deep learning, jadi memang salah satu solusinya adalah menggunakan cloud. Karena datanya tadi yang besar tadi, yang berat tadi, yang tidak sedikit ibaratnya seperti itu. Nah, itu bisa ditaruh di cloud atau data center ataupun server yang dimiliki oleh institusi tersebut atau lembaga tertentu seperti itu. Jadi tidak diletakkan di istilahnya kayak database lokal lah ya, kayak komputer kita ataupun PC kita gitu. Memang karena berat tadi itu sebaiknya diletakkan di cloud. Sudah begitu Bu? Oke, karena ini tadi ada yang angkat tangan, apakah Nufi ingin bertanya secara langsung? Ini Nufi? Dengan saudari Nufi tadi ada yang angkat tangan begitu. Apakah Nufi ingin bertanya secara langsung? Ini dipersilakan sekali. Ya, saudari Nufi ini yang mana ini? Oke, sambil menunggu dari teman-teman yang lain yang ingin mengajukan pertanyaan, tadi di sini saya bertanya boleh ya Bu ya ini ya berarti? Tadi menyinggung masalah Sofia. Nah, robot Sofia itu kan kemarin kalau tidak salah kurang lebih setahun yang lalu belum ada ya Bu ya, itu kan dihadirkan di Indonesia. Nah, Sofia ini tuh kerjanya itu bagaimana gitu Bu? Maksudnya robot Sofia itu ngapain aja gitu? Iya, Oke. Dia di bidang apa, industri atau kesehatan atau apa begitu? Jadi memang robot Sofia ini yang paling terkenal ya, karena dia benar-benar robot humanoid yang bentuknya seperti manusia, tapi punya kecerdasan yang luar biasa. Nah, sebenarnya robot Sofia ini itu setahu saya, jadi yang pernah saya dengar itu dia itu mampu melakukan pengolahan data otomatis dan mampu mengenali wajah. Jadi dia juga bisa karena dia robot humanoid, jadi pastinya juga bisa meniru gerakan tubuh manusia, ekspresi wajahnya manusia, kemudian dia itu juga bisa melakukan interview dan wawancara bahkan dengan reporternya waktu Indonesia yang mewawancarai dia. Nah, sebenarnya robot Sofia ini apa sih? Nah, jadi kalau saya tidak salah,
Jadi saya pernah baca membaca tentang robot Sophia ini. Nah, ini dia itu sebagai teman manusia. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan kayak orang tua kita, mohon maaf, yang misalkan ada di panti jompo, nah itu kan orang tuanya itu istilahnya bukan ditinggalkan oleh keluarganya ya, tapi kayak semacam mungkin dititipkan oleh keluarganya itu di panti jompo untuk mendapatkan pelayanan yang tidak bisa diberikan keluarganya di rumah seperti itu. Nah, robot Sophia ini salah satunya itu bisa menggantikan atau memberikan kayak semacam istilahnya teman oleh si orang-orang yang ada di panti jompo tadi. Nah, dia juga bisa membantu orang banyak di acara-acara besar, kayak misalkan ada party atau ada kegiatan di taman. Nah, itu robot Sophia itu juga bisa membantu kegiatan manusia di acara tersebut. Nah, gitu sih. Jadi lebih ke arah robot untuk sebagai teman dan melakukan aktivitas-aktivitas sosial. Oh, berarti kayak seperti manusia pada umumnya gitu ya, Bu ya? Terus kalau semisal ini kan kita sudah semakin berkembang pesat, langsung saja ini ada COVID-19, lalu kita meluncurkan beberapa produk-produk gitu kan yang membantu istilahnya lah ya. Nah itu ada kemungkinan nggak sih Bu untuk beberapa tahun ke depan, mungkin 10 atau 20 tahun ke depan ini manusia itu tergeser gitu oleh robot begitu? Ini memang pertanyaannya itu apa ya, supaya meyakinkan kalau kita ini tetap punya kerjaan, nggak digantikan oleh robot gitu ya. Nah, Iya. Nah, yang perlu kita ketahui adalah robot itu mendapatkan kecerdasan itu dari kita. Nah, itu yang menjadi kata kunci dulu. Jadi, robot itu tidak serta-merta bisa cerdas seperti itu saja. Jadi, misalkan robot itu dibangun, dibuat, itu langsung cerdas gitu. Bukan. Jadi, tetap kita, tetap engineer yang memberikan kecerdasan ke robot itu. Nah, yang akan tergusur atau mungkin yang akan tergantikan oleh robot itu tadi adalah tenaga-tenaga manusia ataupun sumber daya manusia yang tidak bisa menambah skill-nya di masa yang akan datang. Jadi misalkan kalau sekarang itu kan walaupun kita tidak bisa menempuh atau belum bisa menempuh pendidikan formal, misalkan untuk beberapa saudara kita yang kurang beruntung, misalkan yang tidak bisa lanjut sekolah, itu kan walaupun tidak bisa lanjut sekolah, tapi kan ada pelatihan-pelatihan atau course yang bisa diikuti oleh mereka, agar mereka tetap bisa melatih skill-nya. Nah, harapannya robot itu adalah untuk membantu meringankan pekerjaan manusia, selama manusianya punya skill. Tapi kalau misalkan memang si manusia ini atau sumber daya manusianya ini yang tidak mau berkembang, tidak mau berubah, ya mau tidak mau, akan tergantikan. Nah, seperti itu. Jadi kembali ke manusianya lagi, mau berkembang atau tidak. Nah, khususnya untuk anak IT. Nah, untuk anak IT ini mungkin bisa dibilang satu langkah di depan. Karena mereka yang menguasai teknologi, seperti itu. Nah, tapi karena ada masa pandemi ini, semuanya jadi jago IT. Jadi anak IT tidak bisa, oh saya udah anak IT nih, saya santai saja, saya tahu semuanya masalah IT. Nah, sekarang dari segi e-learning, misalkan seperti itu, pengelolaan e-learning, itu bahkan anak-anak sosial, anak-anak kesehatan masyarakat itu lebih jago dibandingkan anak IT. Nah, jadi untuk anak IT juga jangan merasa, wah saya sudah tidak ada nih yang bisa menggusur. Saya nih punya jagonya IT. Saya ngerti semuanya, algoritmanya. Nah, itu juga tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya harus mengembangkan skill dan kompetensinya supaya tidak tergusur oleh adanya robot ataupun sistem-sistem cerdas. Iya. Lalu ini apa aja sih Bu yang perlu dipersiapkan generasi-generasi seperti saya dan teman-teman yang ada di sini semuanya gitu untuk ke depannya gitu mengenai IT ini? Kalau tipsnya dari saya, jadi yang pertama itu harus mau terus belajar.
Jadi tidak cuma, oh saya sudah bisa nih membangun website, saya sudah cukup, saya nggak mau yang lain. Nah, jangan sampai ada keinginan atau niatan yang seperti itu. Jadi, walaupun sudah bisa buat sesuatu, misalkan untuk anak IT khususnya udah bisa buat website. Nah, website aja sekarang nggak cukup. Sekarang sudah beralih ke mobile device. Nah, itu untuk membuat mobile device itu kan ada lagi ilmu yang harus dikuasai. Jadi berbeda dengan bentukan website. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya sudah bisa nih mobile, sudah bisa website. Apalagi yang saya kerjakan, saya sudah jago, sudah bisa buat banyak gitu. Nah, sekarang nggak cuma butuh website dan mobile. Sekarang juga butuh ada sistem yang diimplementasikan langsung dengan adanya robot tadi. Nah, kita sebagai lulusan atau calon IT, sarjana IT, itu juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain supaya kita itu bisa menghasilkan produk-produk yang real, yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, tentunya karena kita bukan bidangnya kayak menguasai hardware, karena kan kita tidak diajarkan hardware ya untuk anak ilmu komputer sama teknik informatika ataupun sistem informasi. Nah, kita bisa berkolaborasi dengan mereka-mereka yang jago untuk menghasilkan produk. Nah, jadi IT itu memang tidak ada titik berhentinya, jadi memang dia itu ilmu yang sangat cepat sekali berkembang. Jadi bisa-bisa hari ini saya ngomong kalau sekarang ini Indonesia sudah 4G. Nah, di luar negeri sekarang sudah mau 5G. Nah, jadi memang kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Jadi kemampuannya kita sesuaikan dengan perkembangan dunia teknologi informasi saat ini. Kalau buat teman-teman di sini yang pengen gabung atau kolaborasi, itu caranya gimana, Bu? Maksudnya kita menghubungi dari pihak jenengan, itu kemana gitu? Via Gmail atau gimana? Kalau mau berkolaborasi, kalau mau kerjasama ataupun ada ide yang bisa dikembangkan bareng-bareng, silahkan hubungi saya boleh langsung ataupun teman-teman saya di program studi teknik robotika dan kecerdasan buatan. Silahkan. Ada websitenya tadi sudah saya berikan, ataupun email saya juga boleh. Jadi kalau untuk mengetahui mau fokus kemana, biasanya itu mahasiswa itu suka galau ya, mau menghubunginya itu ke arah teknik robotika dan kecerdasan buatan atau teknologi sains data. Nah, biasanya kalau mau berhubungan ke data, itu akan berhubungan dengan teknologi sains data. Jadi silahkan kontak rekan-rekan ataupun teman-teman kalian nanti di Universitas Airlangga di jurusan tersebut. Tapi kalau mau berkolaborasi yang arahnya ke sifatnya fisik atau ada produk yang akan dibuat, itu silakan ke teknik robotika dan kecerdasan buatan gitu. Tergantung nanti kalian mau ke arah yang mana gitu. Langsung saja lihat di websitenya kita stmm.uner.ac.id atau tadi sudah saya berikan link atau informasi tentang email saya ataupun website saya. Silahkan kalau misalkan nanti ada yang mau berkolaborasi, silahkan email saya. Kalau misalkan nggak tahu nanti saya mau kemana, Bu, saya ingin menghubungi siapa, nanti saya yang akan berikan rekomendasi ke yang menghubungi saya tersebut, butuhnya kemana, dan nanti akan saya sambungkan ke yang bersangkutan. Iya, terima kasih Bu. Terus di sini ini masih ada satu pertanyaan lagi. Ini dari teman-teman yang bergabung via Zoom. Dari Lucky Majalengka Bandung. Nih, maaf sekarang ini banyak inovasi yang berhubungan dengan krisis kesehatan, termasuk robot yang dibuat Universitas Airlangga. Kira-kira robot yang serupa dengan yang dibuat UNER apa ya? Dan kira-kira kelebihan, kebaharuan, dan robot ini apa setidaknya untuk inovasi baru ke depannya? Begitu. Jadi memang robotnya Universitas Airlangga ini, yang ARTA ini, itu kalau kita kan juga kemarin itu habis itu ya, habis diberikan penghargaan oleh
Prof. Bambang selaku Kemenristek BRIN itu sebagai salah satu penerima pendanaan untuk robot ARTA ini. Nah, dari survei literatur atau literatur review yang kita lakukan itu untuk robot yang sudah ada ataupun yang di luar negeri itu yang ada yang mirip-mirip ARTA itu belum ada. Jadi biasanya mereka itu akan fokus di pelayanan pasiennya. Jadi misalkan kayak robot yang bisa mengantar makanan, nah itu sudah banyak. Robot dekontaminasi untuk ruangan pasien COVID-19 itu juga sudah banyak. Tadi ada di Singapura, ada LIPI juga tadi sudah ada yang mengembangkan. Nah, untuk spesifikasi robot seperti ARTA ini itu belum ada. Jadi memang Universitas Erlangga atas usulan dari Rumah Sakit Universitas Erlangga sebagai rumah sakit rujukan itu baru kita yang mendevelop, mengembangkan. Nah, untuk kemungkinan selanjutnya fitur-fitur lain yang bisa dikembangkan dari ARTA ini tadi, misalkan inovasi terbaru lah istilahnya seperti itu. Nah, karena robot ARTA ini sudah bisa mengidentifikasi pasien yang positif atau terjangkit, yang sehat, yang PDP ataupun OTG, yang orang tanpa gejala. Nah, itu nanti mungkin ke depannya bisa ditambahkan fitur-fitur lain yang misalkan setelah dia positif, misalkan dinyatakan positif, kemudian apa sih yang bisa dilakukan oleh robotnya itu tadi. Misalkan kalau misalkan ternyata pasiennya itu positif, nanti akan langsung disambungkan oleh robotnya tadi ke rumah sakit khusus untuk orang karantina. Seperti itu misalkan. Kemudian kalau misalkan ternyata orangnya sehat, nanti dikasih rekomendasi, oh untuk menjaga kesehatan, misalkan minum apa nih, minum Imbus atau minum vitamin ini. Nah, kalau misalkan ternyata orangnya itu sebelumnya berpergian dari negara yang atau daerah yang terjangkit COVID, misalkan zona merah. Nah, itu nanti mungkin ada tindak lanjut dari robotnya itu. Nah, untuk sementara ARTA itu masih memberikan keluaran atau output-nya itu nanti setelah dia OTG ataupun sehat itu nanti akan terhubung ke pelayan kesehatan atau istilahnya kayak suster ataupun petugas rumah sakit untuk diarahkan ke selanjutnya. Nah, mungkin nanti tidak perlu diarahkan lagi ke selanjutnya, tapi sudah bisa langsung otomatis. Oh, misalkan dia PDP, langsung datang ambulan untuk membawa ke rumah sakit khusus rujukan COVID-19. Nah, misalkan seperti itu. Langsung terintegrasi dengan fitur-fitur pelayanan rumah sakit yang lainnya. Iya, jadi fitur-fiturnya nanti bisa lebih di-upgrade begitu ya Bu untuk lebih melihat bagaimana sekarang. Nah, ini dari sampai sekarang ini untuk robot apa tadi namanya? Kalau boleh tahu? ARTA, ya. Untuk robot ARTA ini itu hanya digunakan di rumah sakit universitas itu sendiri atau ada rumah sakit yang lain yang menggunakannya? Karena memang tadi seperti yang sudah saya bilang, robot ARTA ini kan belum resmi launching oleh rektor dan direktur Rumah Sakit Universitas Erlangga. Jadi memang fokusnya itu dipergunakan oleh internal Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan kemarin itu kita tampilkan atau kita apa istilahnya kayak uji cobakan di mahasiswa-mahasiswa yang akan mengikuti tes SBMPTN di Universitas Erlangga. Jadi waktu itu kan untuk tes SBMPTN di Surabaya ini kan wajib rapid test ya. Nah, itu kemarin itu waktu sebelum mereka melakukan tes tertulis, maksudnya datang ke Universitas Erlangga, itu ada robotnya ARTA itu yang ditampilkan di tempat mereka melaksanakan rapid test untuk diuji cobakan. Nah, jadi karena memang kita belum launching, jadi belum belum bekerja sama dengan rumah sakit lain. Jadi mungkin nanti setelah launching dan fitur-fiturnya itu memang sudah memadai dan cukup untuk kita berkolaborasi antara RS Universitas Erlangga ini dengan rumah sakit yang lain, terutama mungkin di sekitar Jatim dulu ya, supaya tidak langsung ke luar daerah, itu nanti bisa dikomunikasikan dengan Universitas Erlangga dan RS Universitas Erlangga. Oh iya. Kalau begitu ini sambil menunggu dari teman-teman yang lain,
ini semisal Bu, ada sebuah proyek yang pengembangan atau teori AI-nya ini ataupun robotnya sudah ada. Tapi untuk pelaksanaannya membuat proyeknya belum ada dana, itu gimana dalam mencari sumber dananya? Terus itu misalnya kerjasamanya itu kita dengan siapa begitu Bu? Oke, jadi masalah apa ya, funding gitu ya, funding dari robotnya. Jadi misalkan sudah ada dana, kemudian fundingnya gimana nih? Karena memang untuk membuat robot itu biayanya tidak sedikit. Nah, yang pertama adalah jika memang sudah yakin kalau robot ini punya inovasi ataupun kebergunaan yang sangat penting, maksudnya di mahasiswa ataupun masyarakat ataupun penduduk di sekitar itu yang akan menggunakan alat itu memiliki dampak yang cukup signifikan, itu mungkin bisa mengajukan funding ke yang pertama, kalau misalkan memang, yang memiliki ide tadi misalkan mahasiswa, itu bisa berkomunikasi dengan dosennya. Nah, dosennya ini bisa mengajukan funding ke yang pertama internal universitas. Nah, kalau misalkan memang universitasnya belum ada dana ataupun dananya tidak meng-cover hal-hal tak terduga seperti itu, yang kedua bisa menghubungi stakeholder industri. Nah, industri yang bergerak di bidang yang sama biasanya akan interest. Nah, diajukan seperti biasa kalau untuk pengajuan funding itu yakin kita punya proposal, kemudian kita punya berkas yang lengkap lah istilahnya seperti itu, sampai ke hal-hal detail. Nah, kalau misalkan memang juga belum ada respon dari stakeholder industri, itu kita bisa coba ke kayak misalkan lembaga-lembaga terkait yang bukan ke industri gitu. Jadi misalkan kayak kita mau buat apa nih? Mau buat virtual reality. Nah, virtual reality ini kan bisa dipakai di misalkan kayak di pendidikan. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti bisa kita hubungi mungkin bimbel-bimbel ataupun kayak semacam platform online bimbel, nah kayak misalkan Ruang Guru gitu. Nah, kalau misalkan kayak offline itu misalkan bimbelnya kayak Primagama, yang smart solution, nah segala macamnya. Nah, kita bisa hubungi itu. Oh, saya menawarkan virtual reality untuk bidang pendidikan. Nah, kemudian kalau misalkan memang belum juga, jadi sudah mengajukan ke universitas, belum, kemudian ke stakeholder industri belum, kemudian ke lembaga terkait juga belum. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya memang yakin dengan produknya ini, mungkin bisa menghubungi dosen ataupun akademisi yang memang tertarik di bidang tersebut. Nah, akademisi itu kan punya riset group dan punya fundingnya untuk riset group tersebut. Kalau misalkan di Universitas Airlangga itu kita ada riset group, kemudian riset group tersebut diberikan funding. Nah, mungkin bisa diselipkan idenya kita ini, tapi mungkin nanti idenya kita ini akan sedikit bergeser. Jadi mungkin nanti mengikuti dari diimplementasikan dulu di riset group itu gitu. Jadi mungkin nanti case study-nya itu akan berbeda sedikit. Nanti dari riset group ini kalau misalkan mereka tertarik, nah nanti untuk kelanjutan selanjutnya, nah mereka akan lebih gampang idenya kita. Jadi mereka misalkan sudah diterima di riset group tertentu, nanti mereka akan mengajukan funding untuk tahun depan, misalkan seperti itu, misalkan ada idenya 2020, funding itu kan dibuka setiap tahun. Nah, kemudian nanti bisa diajukan ke stakeholder industri di tahun berikutnya, atau misalkan di pendanaan internal universitas. Nah, jadi lebih gampang. Mungkin step by step-nya seperti itu, yang bisa saya berikan gambaran. Oh iya, terima kasih ya Bu ya. Terus ini buat teman-teman yang masih mau bertanya dipersilakan sekali, karena kita juga masih ada sedikit waktu tentunya. Dari pemaparan Ibu Yutika ini semoga juga selalu bermanfaat bagi kita semua. Mungkin ini bagaimana Pak Fatra? Oh, waktunya. Oh ya, terima kasih karena rata-rata ya, terima kasih. Saya masuk ya, Mbak Moderator. Ya, terima kasih atas waktunya Ibu Yutika untuk berkenan sebagai pemateri di webinar di program studi ilmu komputer Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Ya, di Unum Blitar ilmu komputer di sini, Bu Yutika, ada kami membagi
bidang RMK. Kalau di ITS dulu kita mengenal RMK, itu juga ada sistem cerdas kalau di sini. Jadi anak-anak di Ilkom di sini juga belajar untuk hardware juga. Setelah di semester 6 itu untuk mata kuliah robotika dan IoT. Karena memang trennya sekarang dunia seperti itu, maka kami di Ilkom Unugritar itu menyisipkan materi atau mata kuliah seperti itu, hardware, supaya nanti tidak terlalu kaget di dunia nyata seperti itu. Ya, betul Pak. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih bagi Bu Yutika dan peserta di webinar kali ini. Iya, terima kasih Pak Fatra karena rata-rata semua pertanyaan juga sudah dijawab begitu. Kesimpulannya pada live kali ini, dari yang saya tangkap ini, IoT dan kecerdasan buatan sebenarnya saling berkaitan ya untuk membangun sebuah sistem. Teknologi dan robot saat ini juga sudah sangat banyak membantu, terutama di bidang industri, kedokteran, serving, dan edukasi begitu. AI ini biasanya bekerja sama membantu pemrograman ke robotika atau IoT. Nah, seperti Blue Dot, Deep Learning, TensorFlow, coronavirus, kayak gitu, DevTrue. Nah, itu banyak sekali yang sudah diluncurkan untuk kebaikan masyarakat pada masa kini. Nah, untuk itu peranan pada mahasiswa ilmu komputer ini juga sangat dibutuhkan, seperti ilmu komputer ataupun teknik informatika serta sistem informasi ini bekerja pada perangkat lunak seperti membuat algoritma dan pemrograman. Untuk hardware-nya ini bisa menghubungi dari pihak Ibu Yutika begitu buat teman-teman yang ingin membuat suatu program atau produk robotika, lalu kita bisa saling kolaborasi begitu ya Bu ya. Dan tak terasa di sini waktu sudah hampir 2 jam berlangsung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Saya tadi lihat di YouTube juga ada yang dari Jogja. Halo Jogja. Terima kasih untuk teman-teman di sini. Semoga semua yang kami sampaikan di sini bermanfaat. Dan apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan selamat siang.